Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi ini saya akan membahas tentang awan, yang mana Anda sudah mendapatkan teorinya sebelum ini, ya. Nanti ini kita bahas secara bersama-sama, kemudian nanti permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita diskusikan di sini. Baiklah, pada pertemuan pagi ini Anda tentu sudah mengenal apa yang dimaksud dengan awan, seperti ya. Jadi kita lanjutkan bahwa apa yang Anda maksudkan dengan awan itu, ya. Baiklah, untuk ini perlu saya share kembali, ya, apa yang telah Anda lihat, ya. Untuk berikutnya, baiklah. Nah, awan Anda tentu sudah paham sekali, ya, mulai kecil Anda sudah melihat awan itu apa, bahkan kita juga kadang masih sempat tercengang, ya, awan itu begitu indahnya, terlihat rata, kemudian sepertinya itu sesuatu yang lunak, seperti itu. Apalagi kalau pas kita naik pesawat, ya, itu disitulah kita bisa melihat secara jelas tentang bentuk-bentuk awan maupun ketinggiannya, itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, apa itu sebetulnya awan? Awan itu merupakan sekumpulan tetesan air atau bisa juga kristal es yang berada di atmosfer. Ya, jadi melayang-layang di udara atau berada dalam atmosfer. Nah, awan itu sendiri terbentuk kan karena adanya penguapan atau evapotranspirasi. Mudah-mudahan Anda ingat pada materi sebelumnya, ya, yaitu tentang evapotranspirasi atau evaporasi. Kalau evaporasi itu merupakan penguapan dari suatu bidang permukaan, sedangkan kalau evapotranspirasi itu merupakan penguapan dari tanaman dan juga areal sekitarnya, ya. Jadi dari daratannya dan juga dari tanaman itu sendiri. Nah, dengan adanya uap yang naik ke atas atau terbawa ke atas, itu akan mengumpul, ya, mengumpul nanti sebagai awan. Jadi sumber dari terjadinya awan itu salah satunya adalah penguapan. Nah, kemudian pada berikutnya, ya, awan itu macam-macam. Bisa kita klasifikasikan berdasarkan bentuknya, bisa juga berdasarkan ketinggiannya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, itu sering kita dengar adanya awan cumulus, ya, kemudian awan stratus, dan juga mungkin Anda mengenal awan cirrus. Bahkan sebetulnya banyak, ya, banyak nama awan-awan lain. Nanti bisa Anda pelajari, kemudian Anda deskripsikan sendiri macam-macam awan yang selain 3 awan yang saya sebutkan dalam PPT ini.
Nah, kalau awan cumulus itu biasanya bentuknya bergumpal-gumpal, ya, kemudian horizontal. Jadi pembentukan atau penambahan besarnya awan cumulus itu biasanya horizontal. Jadi dia membentuk suatu garis yang horizontal atau pembentukan pembesaran awannya itu adalah secara horizontal. Nah, biasanya terjadi karena adanya proses konveksi. Nah, mudah-mudahan Anda juga ingat apa itu proses konveksi. Jadi secara tidak langsung materi pertemuan kita dari minggu ke minggu itu selalu berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian awan stratus. Awan stratus ini terlihat lebih tipis ya. Jadi tingkat ketebalan awannya itu cenderung lebih tipis. Ya, tipis tapi menyebar secara luas. Ya, kalau Anda bisa lihat pada gambar ini ya, lebih menyebar tetapi posisinya menutup. Ya, ini tidak beda jauh dengan kalau Anda misalnya pernah mengamati pertumbuhan miselium jamur, itu ya gambarannya ya seperti ini ya. Jadi ada yang tebal tapi mengumpul, ada yang tipis tapi merata menutup semua permukaan petridis ya. Jadi pertumbuhan awan ini hampir sama dengan pertumbuhan miselium pada jamur ya. Nah, pada awan cirrus ini itu cenderung lebih lembut, lebih halus, tetapi terlihat berserat-serat. Ya, awan ini punya potensi untuk membentuk kristal es, ya, kristal es, tetapi dia tidak menimbulkan hujan karena kristal esnya itu apa ya, belum permanen ya, masih pembentukan awal dari es itu, sehingga dia adanya kristal es ini bisa menunjukkan seperti berserat-serat. Ya, kalau ibaratnya adalah makanan, ya Anda bisa melihat agar-agar yang sarang burung, atau kita melihat pada sup, ya serat-serat dari telur yang kita campurkan itu, ya seperti itu bentuk-bentuk dari awan. Nah, bentuk-bentuk awan ini memang sangat variatif, ya sangat bisa tahu kita bedanya apabila kita melihatnya pada ketinggian tertentu. Misalnya saat kita naik pesawat, kita sudah pasti jelas bisa melihat macam-macam bentuk daripada awan-awan tersebut. Bahkan ketika musim penghujan pun gelap ya, dalam awan gelap atau abu-abu tebal itu masih kita bisa membedakan, dan gumpalan-gumpalan awan itu sangat bisa terlihat dengan jelas ya. Bahkan kita kadang merasa ngeri, oh kita berada di sini di dalam diselimuti oleh awan seperti itu. Nah, ketika cuaca terang ya atau langit cerah, itu yang biasanya kita menyebutnya, itu juga terlihat semuanya polos ya, polos atau merata, atau mungkin yang bisa kita lihat hanyalah awan stratus atau awan cirrus ya. Kalau awan cumulus ini adalah awan yang mempunyai potensi untuk terjadinya hujan ya, seperti itu. Nah, baiklah. Nah, kalau ketinggiannya berdasar ketinggian awan itu, maka kita bisa membedakannya menjadi 3 kategori, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Nah, kalau awan rendah itu di bawah 2000 meter. Jadi yang sering kita lihat saat ini, atau kalau kita sedang berjalan-jalan atau berada di lapang, itu biasanya awan yang kita lihat adalah awan rendah. Sedangkan awan menengah dan awan tinggi itu bisa kita lihat kalau kita berada pada ketinggian tersebut tentunya ya. Kita tidak akan terbang, tetapi bisa dengan bantuan kita saat di pesawat itu kita bisa melihat
dari macam-macam awan berdasarkan ketinggiannya. Nah, kemudian tadi sudah sempat saya jelaskan juga bahwa pertumbuhan atau perkembangan awan itu bisa secara vertikal dan juga bisa secara horizontal. Nah, kalau secara horizontal itu seperti pada awan tadi cumulus ya, bahwa pertambahan pembesarannya itu cenderung secara horizontal. Nah, sedangkan yang vertikal itu adalah kalau kita melihat pertumbuhannya itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atasan. Dan ini merupakan awan yang dihasilkan oleh kantong udara yang hangat dan lembab, ya, yang masih mampu naik terus. Nah, karena pada bagian atas masih belum jenuh dengan uap air. Ya. Biasanya ini adalah awan cumulus, cumulonimbus. Nah, itu semua merupakan awan yang awan vertikal, ya, awan yang terbentuknya secara vertikal atau berkembangnya, ya, semakin membesarnya awan itu secara vertikal. Nah, kemudian pada awan-awan ini kita juga tahu bahwa awan itu bisa bermanfaat bagi kita baik sebagai indikator cuaca dan iklim, karena biasanya jatuh tidaknya hujan atau cerah tidaknya cuaca itu bisa kita lihat dari jenis-jenis awan yang banyak tersebar saat itu. Nah, mengapa awan ini bisa sebagai petunjuk arah mata angin? Nah, karena awan itu bergeraknya atau bergesernya itu bisa berpindah-pindah karena adanya hembusan angin. Jadi hembusan angin itu bisa memindahkan awan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga awan bisa dipakai sebagai petunjuk arah mata angin. Kalau misalnya awan itu bergerak menuju ke barat, maka biasanya angin itu juga mengarah atau berhembus ke arah barat. Nah, kemudian karena awan itu juga berasal atau pembentukan awalnya itu dimulai dari proses evaporasi maupun evapotranspirasi, maka awan dapat dikatakan sebagai sumber air bagi bumi. Jadi sumber air bagi bumi tidak hanya dari mata air, tetapi juga bisa juga dari hujan. Nah, hujan asalnya dari mana? Tentu dari awan yang telah mengalami kondensasi. Ya, nah awan ini dari mana? Tentu dari hasil evapotranspirasi tersebut, sehingga awan dapat dikatakan sebagai sumber air karena awan sebagai proses awal dari terbentuknya hujan. Nah, awan sendiri juga bisa berfungsi sebagai pemantul radiasi matahari. Ya, jadi sebetulnya ini tidak hanya pemantul ya, juga bisa sebagai penyerap ya, atau mungkin sebagai penyimpan panas laten ya, karena untuk proses perubahan zat cair menjadi uap itu membutuhkan suatu energi dan itu tersimpan pada butir-butir air atau dari evapotranspirasi, hasilnya itu uap-uap air itu mengandung panas laten. Sehingga di sini sebetulnya awan itu tidak hanya sebagai pemantul tapi juga sebagai penyimpan dari panas laten. Ya, mengapa dia juga sebagai pemantul? Karena dia sifatnya juga sebagai penghalang, ya, sebagai penghalang. Nah, itu manfaat awan. Kemudian untuk teori pembentukannya atau proses pembesaran awan itu ada dua prinsip atau dua pendapat ya. Yang pertama itu bisa karena bertumbukan kemudian menyatu menjadi sesuatu yang besar ya. Gampangnya aja Anda bayangkan kayak snowball itu ya. Ketika
uap air itu bertumbukan satu sama lain, apakah itu tumbukannya karena terbawa angin atau dia bergeraknya karena adanya perbedaan tekanan, nah, maka saling bertumbukan. Nah, tumbukan itu bisa menyebabkan menjadi bersatu, ya, kemudian membesar. Bisa juga setelah tumbukan dia itu akan terpental atau dia tidak menyatu, tetapi dia meloncat atau ke tempat lain dan bertemu dengan titik-titik uap air yang lainnya dan terjadilah penyatuan. Jadi pembesaran ini selalu diawali dengan tumbukan dulu, kemudian baru penyatuan. Nah, sedangkan teori Bergeron itu sebetulnya juga hampir sama, ya. Hanya saja biasanya pada Bergeron itu uap-uap airnya sudah berupa kristal es, tapi kristal es yang belum terlalu keras, ya, bentuknya, sama kristal es dan air yang sangat dingin sekali, ya, karena pembekuannya belum sempurna, ya, masih ini sekitar di bawah 0 derajat, belum sampai yang minus berapa begitu terbentuknya es secara pembekuannya sempurna. Ini sama, ya. Perbedaan tekanan uap air di sekitar tetes air dan di sekitar partikel es itu menyebabkan tetes-tetesan air itu mengembun, ya, kemudian karena mengembunnya di dekat partikel es sebagai giantnya, ya, sebagai inti tumbukannya itu, maka akhirnya akan terjadi pembesaran dari kristal es ini, ya. Jadi pada proses pembentukan awan atau proses pembesaran awan ini selalu ada intinya, ya, ada inti dari awannya dulu yang akan bertumbukan, kemudian terjadi penyatuan yang lebih besar. Nah, akhirnya kalau sudah besar melebihi gaya gravitasi bumi, maka dia akan turun sebagai hujan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya suhu yang bagian bawahnya itu dingin sekali, maka hujan yang terjadi adalah dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Tapi kalau tidak, maka hujan yang turun tetap dalam bentuk air, ya, atau tetesan-tetesan air yang selama ini bisa Anda lihat. Nah, ini proses pembentukan awan sudah dijelaskan pada slide ini, ya. Anda nanti bisa membacanya, kemudian Anda mempelajarinya, dan kemudian mungkin bisa Anda cermati, ya, apakah Anda memahami tentang penjabaran dari slide ini. Nanti bisa kita diskusikan secara bersama. Ini pada praktikum atau pada pengukuran salah satu unsur iklim awan, ya, kebetulan di sini kita belum punya alat ini. Nah, ini alatnya untuk mendeteksi atau memprediksi seberapakah ketinggian posisi awan tersebut. Ini alatnya namanya ceilometer, ya. Ini adalah untuk memprediksi, ya, yaitu seberapa jauh, atau sensornya ini untuk mendeteksi jarak jauh dengan menggunakan cahaya untuk bisa menemukan berapa jarak antara awan dengan bumi. Nah, nanti di situ Anda bisa menemukan nilainya, kemudian mengklasifikasikan apakah itu termasuk awan rendah, awan sedang, ataukah awan tinggi. Ya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sering disebabkan oleh awan itu ada beberapa, ya. Di antaranya yaitu awan bisa dikatakan sebagai sumber, ya, sumber hujan. Ya, apakah hujan itu hujan rintik-rintik ataupun hujan deras,
Nah, kalau hujan rintik-rintik tentu tidak menimbulkan masalah ya secara besar-besaran ya. Kalau hujan rintik-rintik kan sudah bisa kita atasi semua itu dengan memakai payung atau mantel ataupun jas hujan ya di situ. Nah, di Bogor pun terkenal dengan kota hujan ya, sudah terbiasa kalau tiap hari hujan. Yang menimbulkan masalah adalah jatuhnya hujan yang dengan curah hujan yang tinggi atau deras. Karena ini semua bisa menyebabkan beberapa kejadian ya, tergantung lingkungannya, apakah itu akan bisa menjadi run off yang berlebihan atau mungkin Anda mengenalnya dengan banjir bandang, atau juga bisa menyebabkan banjir biasa ya, genangan yang cukup tinggi ya permukaannya. Karena itu semua transportasi akan menjadi lumpuh kalau terjadi banjir.